Terungkap motif Andi pegawai MBG di Palembang habisi wanita rekan kerjanya. Andi, 38 tahun, warga asal Pemulutan Selatan, Ogan Ilir pegawai OB di salah satu SPPG di Palembang menghabisi nyawa wanita rekan kerjanya sendiri Wulandari, 50, di Desa Gaung Asam, Kecamatan Belida, Kabupaten Muara Enim, Kamis, 22 Januari 2026. Jasad korban ditemukan dalam kondisi membusuk, Rabu, 28 Januari 2026, hingga menghebohkan warga sekitar. Berdasarkan pengakuan Andi yang menyerahkan diri ke polisi, motif pembunuhan dipicu kesal karena mengaku sering diganggu oleh korban, sedangkan tersangka sudah memiliki istri dan anak. Kalau dari pengakuan tersangka dia kesal karena sering diganggu korban, padahal tersangka sudah punya istri dan anak, kata Kapolsek Ilir Barat Kompol Fauzi Saleh. Sehari sebelum kejadian tersebut, korban sempat mengajak tersangka pergi jalan-jalan, namun tersangka menolak karena akan berangkat ke Gaung Asam di hari Kamis untuk mengembalikan terpal yang ia pinjam. Saya mau berangkat ke dusun balikan terpal ke tempat mamang saya, mau naik travel, ujar Andi. Saat Andi hendak berangkat dari SPPG, korban memaksa ikut dengannya sehingga Andi memutuskan untuk membonceng korban menggunakan sepeda motor korban. Karena dia maksa mau ikut, ya sudah pakai motor dia saja, katanya. Di perjalanan, Andi mengaku merasa terganggu karena korban terus memegang dan menggerayanginya di atas sepeda motor. Karena terlanjur kesal, ia menghentikan laju kendaraan sepeda motor dan menjegal kaki korban hingga terjatuh. Tak sampai di situ ia juga menekan dada korban. Karena korban melakukan perlawanan, ia menjerat leher menggunakan jilbab yang dikenakan korban. Kesal Pak, dia napeluk saya terus, saya sudah punya istri. Sempat melawan, korban, makanya saya lilit pakai jilbab. Tahu Pak kalau dia mati karena ada darah dan lidahnya menjulur keluar, tuturnya. Kemudian korban ia tinggalkan di semak-semak di dekat bekas kebun nanas, lalu membawa sepeda motor korban hingga ke wilayah Lembak. Motor korban ia tinggalkan di sana. Motor korban saya tinggalkan di Lembak, kuncinya juga saya buang. Beberapa ratus meter berjalan saya lanjut pulang ke Palembang naik travel, tutupnya. Tersangka serahkan diri. Merasa tak tenang usai membunuh korban, tersangka kemudian menyerahkan diri ke kantor Polsek Ilir Barat Palembang pada Selasa, 27 Januari 2026 sekira pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kapolsek Ilir Barat Kompol Fauzi Saleh mengatakan, tersangka sehari-hari bekerja sebagai OB di salah satu SPPG di Palembang lalu menyerahkan diri ke Polsek. Pelaku mendatangi rumah salah satu anggota kami lalu dibawa ke Polsek dan mengakui kalau dia yang membunuh perempuan tersebut, ujar Fauzi, Rabu, 28 Januari 2026. Berdasarkan hasil identifikasi dan keterangan tersangka, korban bernama Wulandari, 50 tahun, seorang pekerja di SPPG yang sama dengan tersangka. Korban beralamat di Pelaju. Pelaku dan korban adalah rekan kerja sama-sama di SPPG, pelaku sebagai OB dan korban tukang cuci ompreng, katanya. Setelah pelaku menyerahkan diri, pihaknya menyerahkan pelaku ke Polres Muara Enim untuk diproses lebih lanjut di sana. Diserahkan ke Satreskrim Polres Muara Enim untuk diproses di sana, katanya. Sementara saat dijumpai mengaku kalau merasa tidak tenang setelah sesosok mayat wanita yang dalam kondisi membusuk ditemukan di kebun nanas Desa Gaung Asam, Kecamatan Belida Darat, Kabupaten Muara Enim, Selasa, 27 Januari 2026, sekitar pukul 15.15 waktu Indonesia Barat. Dari informasi yang berhasil dihimpun bahwa penemuan mayat perempuan tersebut pertama kali ditemukan oleh warga setempat yang melintas di kebun nanas milik Nardi. Karena menimbulkan aroma tidak sedap, ia pun mencoba memeriksa dan mendekati sumber bau dan alangkah terkejutnya ternyata bau tersebut berasal dari sosok mayat yang mulai membusuk. Mengetahui hal tersebut, ia langsung memberitahukan ke pemerintah desa setempat dan diteruskan ke Polsek Lembak. Mendapat informasi tersebut, anggota piket SPKT langsung menuju ke lokasi penemuan mayat wanita tersebut. Kemudian petugas melakukan olah TKP dan evakuasi serta membawanya ke RSUD Kota Prabu Mulih untuk diautopsi. Kapolres Muara Enim AKBP Henry melalui Kapolsek Lembak Polres Muara Enim Ibtu Yopi Maswan didampingi Kasih Humas AKP RTM Situmorang. Membenarkan jika pihaknya telah menerima laporan adanya penemuan mayat di wilayah Desa Gaung Asam, Kecamatan Belida Darat, Kabupaten Muara Enim tersebut. Mayat tersebut berjenis kelamin perempuan namun identitas belum diketahui. Dari hasil identifikasi, mayat tersebut belum diketahui identitasnya. Saat ini, mayat telah kita evakuasi dan disimpan di kamar mayat RSU Prabu Mulih, ujarnya. Lanjut Kapolsek,
Dari hasil pemeriksaan kondisi mayat tersebut berjenis kelamin perempuan dan ditemukan adanya luka jeratan tali yang masih terlilit di leher dan luka di kaki, sehingga diduga kuat korban adalah korban pembunuhan. Saat ini, kita sudah melakukan olah TKP dan mengumpulkan bukti-bukti serta saksi untuk mengungkap aksi kriminal tersebut, tambahnya. Berikut adalah 5 fakta terkait kasus pembunuhan rekan kerja di Palembang Muara Enim. 1. Motif kekesalan akibat pelecehan. Tersangka Andi, 38, mengaku nekat menghabisi nyawa rekan kerjanya, Wulandari, 50, karena merasa kesal dan risih sering diganggu secara fisik. Sebagai pria yang sudah memiliki istri dan anak, Andi merasa tindakan korban yang terus mencoba memegang dan memeluknya sudah sangat keterlaluan. Puncak kekesalan Andi terjadi saat mereka sedang berboncengan motor menuju desa Gaung Asam. Andi mengklaim korban terus menggerayangi tubuhnya dari belakang selama perjalanan, sehingga ia gelap mata dan memutuskan untuk menghentikan kendaraan guna mengeksekusi korban. 2. Kronologi pembunuhan dengan jilbab. Aksi keji tersebut dilakukan Andi dengan cara menjegal kaki korban hingga terjatuh di area kebun. Karena korban sempat memberikan perlawanan saat dadanya ditekan, Andi kemudian melepas jilbab yang dikenakan korban dan menggunakannya untuk menjerat leher wanita tersebut hingga tewas. Setelah memastikan korban meninggal dunia dengan tanda lidah menjulur, Andi meninggalkan jasad Wulandari di semak-semak dekat kebun nanas. Ia kemudian membawa kabur motor korban ke wilayah Lembak dan membuang kuncinya sebelum akhirnya pulang ke Palembang menggunakan angkutan travel. 3. Hubungan rekan kerja di SPPG. Berdasarkan hasil identifikasi kepolisian, pelaku dan korban diketahui merupakan rekan kerja di salah satu perusahaan SPPG di Palembang. Di tempat kerja tersebut, Andi bertugas sebagai office boy, OB, sementara korban bekerja sebagai petugas pencuci ompreng atau peralatan makan. Hubungan profesional ini awalnya berjalan normal hingga korban mulai menunjukkan ketertarikan pribadi yang tidak diinginkan oleh pelaku. Fakta bahwa keduanya bekerja di lingkungan yang sama membuat komunikasi di antara mereka intens terjadi sebelum insiden maut tersebut meletus. 4. Penemuan jasad yang membusuk. Jasad Wulandari ditemukan pertama kali oleh warga desa Gaung Asam pada Rabu, 28 Januari 2026, dalam kondisi yang memprihatinkan dan sudah mulai membusuk. Penemuan ini berawal dari aroma tidak sedap yang sangat menyengat di sekitar kebun nanas milik warga bernama Nardi. Saat ditemukan oleh petugas kepolisian, terdapat luka jeratan jilbab yang masih terlilit kuat di leher korban serta beberapa luka di bagian kaki. Penemuan jasad ini sempat menghebohkan warga setempat sebelum akhirnya identitas korban terungkap melalui hasil olah TKP dan keterangan saksi. 5. Tersangka menyerahkan diri karena tidak tenang. Setelah melakukan pembunuhan, Andi mengaku dihantui rasa bersalah dan tidak tenang dalam menjalani hari-harinya di Palembang. Perasaan tertekan itulah yang akhirnya mendorong Andi untuk mendatangi rumah seorang anggota polisi dan menyerahkan diri pada Selasa malam, 27 Januari 2026. Meski sempat ragu, Andi menyatakan siap bertanggung jawab atas segala risiko hukum dari perbuatannya. Kini, pihak Polsek Ilir Barat I telah menyerahkan tersangka Andi ke Satreskrim Polres Muara Enim guna menjalani proses hukum lebih lanjut sesuai dengan lokasi kejadian perkara.